Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Hilda Triyadi, NPM 1804041101, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran, yaitu dari bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 6 mengenai sistem informasi pemasaran. Informasi adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Dalam informasi tercakup data atau fakta mengenai kondisi atau keadaan yang berlaku, baik yang sedang atau telah terjadi. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Ruang lingkup informasi pemasaran. Informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama informasi pasar dan struktur pasar, yang kedua informasi harga dan sistem pembayaran, yang ketiga informasi produk dan pengembangan produk, yang keempat informasi advertensi dan promosi penjualan, dan yang kelima informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Dilihat dari kebutuhan dan pengumpulannya, informasi pemasaran dapat dibedakan atas yang pertama informasi pemasaran yang rutin atau secara berkala disampaikan kepada dan diterima oleh pimpinan. Yang kedua, informasi pemasaran yang penyampaiannya atau penerimaannya sewaktu-waktu dianggap penting oleh pimpinan bidang pemasaran atau perusahaan. Pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu susunan yang kait-mengait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dan informasi yang tepat, dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. 4 komponen penting sistem informasi pemasaran, yaitu sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, kecekatan atau daya pikir pemasaran, dan sistem analisis pemasaran. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi, yang pertama sistem laporan intern, yang kedua sistem riset pemasaran, yang ketiga sistem intelijensi pemasaran, yang keempat sistem analisis pemasaran. Selanjutnya yaitu bab 7 mengenai pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran khususnya. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka lingkup pengendalian pemasaran mencakup 1. Pengendalian efektivitas program pemasaran, 2. Pengendalian strategis pemasaran, 3. Pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, dan yang terakhir pengendalian efisiensi pemasaran. Dalam melaksanakan pengendalian pemasaran dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis penjualan, analisis biaya pemasaran, analisis rentabilitas, dan analisis produktivitas dan efektivitas. Sistem pengendalian pemasaran.
Pada dasarnya ada dua sistem pengendalian, yaitu sistem pengendalian terbuka dan sistem pengendalian tertutup. Penggunaan kedua sistem pengendalian di atas tergantung pada falsafah yang dianut pimpinan, apakah desentralisasi atau desentralisasi. Selanjutnya bab 8 yaitu audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi audit ini adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Falsafah manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka yaitu 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, dan 4. Konsep pemasaran. Selanjutnya bab 9 yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Variabel-variabel segmentasi pasar, Kotler dan Armstrong membaginya. Yang pertama segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Yang kedua, targeting adalah penetapan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen yang mana yang akan dilayani. Pilihan pasar sasaran yang dituju tersebut bisa didasarkan atas beberapa pertimbangan yang diantaranya 1. Ukuran segmen dan pertumbuhan, 2. Daya tarik struktural segmen, dan yang ketiga tujuan-tujuan dan sumber-sumber perusahaan. Yang selanjutnya strategi positioning. Kegiatan sebuah positioning telah ditetapkan untuk suatu produk atau jasa. Pemasar harus mampu menerjemahkan ke dalam suatu strategi untuk mengkomunikasikan manfaat atas atribut produk kepada konsumen. Dalam mengkomunikasikan, pemasar dapat menggunakan pendekatan konsumen atau consumer positioning dan persaingan atau competitive positioning. Consumer positioning menghubungkan manfaat produk serta layanan produk secara keseluruhan kepada konsumen, sedangkan competitive positioning mengkomunikasikan manfaat produk atau jasa dengan cara membandingkan dengan produk pesaing. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan-tujuan pemasaran umum adalah yang pertama profitabilitas, yang kedua pertumbuhan penjualan, yang ketiga pengembangan market share, yang keempat pemimpin pasar produktivitas, yang kelima mempertahankan pasar dan sebagainya. Strategi pengembangan barang baru, yaitu ada 6 strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama sebagai penemu dan pelopor barang baru, yang kedua mempertahankan pasar, yang ketiga mengarah pasar yang belum dikuasai, yang keempat mengisi kesempatan pasar yang masih kosong, yang kelima pemanfaatan kemajuan teknologi, dan yang terakhir pengembangan pada kekuatan distribusi. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.